Hai semua, jumpa lagi dengan channel Mujirah Yuningsi Samarinda. Kita bikin olahan ketan lagi ya bun. Ini kue katirisala. Ada juga yang menyebutnya talam ketan. Yuk kita simak videonya. 700 gram beras ketan direndam minimal 2 jam. Dicuci bersih. Lalu masak dengan santan. Dengan tambahan daun pandan dan juga garam. Masak dengan api sedang. Hingga semua santannya terserap habis oleh ketan. Tutup wajannya. Lalu sesekali kita aduk ketannya hingga santannya mengering. Oke, ini sudah cukup. Kita matikan api kompor. Didihkan air kukusan. Pindahkan ketan ke dalam dandang. Lalu ini akan kita kukus selama 25 menit. Lubangi bagian tengah ketan supaya ketan matang merata. Tutup dandangnya, kukus selama 25 menit. Pada 10 menit pertama ketan diaduk. Kemudian dikukus lagi hingga waktunya genap 25 menit. Dan ini sudah 25 menit ya, ketannya sudah matang. Siapkan loyang yang sudah dialasi dengan plastik. Atau boleh juga dialasi dengan daun pisang. Kemudian pindahkan ketannya ke dalam loyang. Padatkan ketan sambil dirapikan hingga ke bagian pinggir loyang. Ketannya kita padatkan supaya lapisan bagian atas tidak rembes saat dituang. Oke, ini sudah cukup. Sekarang kita sisihkan dulu. Taruh dalam panci 200 gram gula merah, 2 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, dan 2 lembar daun pandan. Tambahkan 600 ml santan kekentalan sedang. Lalu ini direbus hingga mendidih dan gulanya larut. Setelah itu ini kita biarkan dulu hingga hangat. Siapkan wadah. Masukkan 3 butir telur, setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu telur ini kita kocok. Tidak usah terlalu lama. Tidak perlu sampai mengembang. Tambahkan 100 gram tepung terigu dan 50 gram tepung maizena. Tuang air gula dan santan yang sudah hangat. Sambil disaring ya. Masukkan secara bertahap. Lalu aduk-aduk hingga tercampur rata. Sementara itu, didihkan air dalam kukusan. Jika sudah mendidih, kukus ketannya yang tadi sudah kita padatkan. Kita kukus supaya ketannya menjadi panas. Kita lanjut membuat adonan lapisan bagian atas. Masukkan sisa santan. Lalu aduk hingga tercampur rata. Tuang adonan lapisan bagian atas ini ke dalam panci sambil disaring. Nyalakan kompor dengan api kecil. Lalu ini dimasak di atas kompor hanya sebentar saja. Hingga adonan menjadi panas. Sambil diaduk-aduk supaya tidak menggumpal. Segera matikan kompor jika sudah panas dan terdapat sedikit gumpalan. Oke, ini sudah cukup. Buka tutup dandang. Dan ini ketannya sudah panas ya. Lalu tuangkan adonan ke atas ketan secara perlahan-lahan. Jangan langsung dituang sekaligus ya. Tapi masukkan sedikit demi sedikit secara perlahan-lahan. Ini bertujuan supaya lapisan bagian atas tidak merembes ke dalam ketan. Lapisan bagian atas ini boleh juga dituang secara bertahap menjadi 2-3 lapis. Tapi ini langsung saya masukkan satu kali tuang. Tapi saya masukkannya secara perlahan-lahan. Lalu ini kita tutup. Jika ada gelembung-gelembung di bagian atas, kita pecahkan menggunakan tusuk gigi supaya nanti hasilnya tidak bergelombang. Kukus selama 40 menit dengan api sedang. Alasi tutup dengan menggunakan kain. Dan ini sudah matang ya. Kita tunggu hingga dingin dan set. Oke, ini kuenya sudah dingin dan set. Saatnya kita potong-potong. Kita sisir dulu bagian pinggir supaya mudah dikeluarkan. Ini kuenya manis gurih ya. Dan lapisan bagian atas sangat lembut.
Jadi ini enak banget. Potong-potong kue sesuai selera. Ini dia kuenya, cantik banget. Kalau bagian atasnya suka yang warnanya agak gelap, gunakan gula aren yang warnanya agak coklat kehitaman. Oke, sekian video saya kali ini. Jangan lupa dicoba resepnya ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.